Halo, apa kabar semua? Selamat bertemu kembali dengan saya, Yusuf Saiful Berlian. Di tahun lalu, saya pernah mempublish satu tulisan yang berjudul To Be Strategic, Balance, Agility, and Consistency yang saya posting di web pribadi maupun di LinkedIn saya. Agar materi ini bisa didengar dimanapun dan kapanpun, baik di perjalanan atau pada saat beberes di rumah, jadi saya posting kembali dalam bentuk podcast. Resume kali ini saya dapatkan setelah saya membaca bab 2 dari bukunya Harvard Business Review Guide to Thinking Strategically, yang merupakan tulisan dari John Coleman yang secara spesifik menerangkan tentang dua perilaku utama para pemimpin strategis. John Coleman merupakan seorang konsultan yang menggunakan matriks 2x2 sebagai alat untuk memvisualisasi seorang pemimpin strategis. Jadi, konsep dalam bab ini terkait dengan bagaimana caranya para pemimpin besar untuk menduduki posisi strategis dan juga pemimpin di level middle yang bercita-cita untuk menduduki posisi strategis. Intinya adalah bagaimana agar mereka mampu secara efektif menjalankan inti bisnis perusahaan dengan tetap terbuka terhadap tren di pasar dan tetap beradaptasi untuk menghadapinya. John Coleman menggambarkan dua karakter ini yang disebut dengan agility and consistency. Ada dua hal yang disebut dengan pemimpin terbaik. Pertama, yaitu pemimpin yang konsisten. Di sini, yaitu karyawan yang bekerja keras dan selalu tepat waktu pada berbagai hal. Mereka juga karyawan yang menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri dan tentunya tim mereka. Tipe pertama ini juga merupakan karyawan yang merencanakan dengan cermat dan menghasilkan produk serta pengalaman yang sangat baik untuk tim maupun klien dari waktu ke waktu dan karyawan yang memiliki ketahanan dan ketabahan. Persoalannya, jika pemimpin organisasi hanya mengandalkan konsistensi, hal itu akan berisiko menjadi kaku. Pada lingkungan yang cepat berubah, pemimpin harus berjuang untuk beradaptasi dan mungkin akan menjadi kontraproduktif dengan kebiasaan lama, sehingga pemimpin strategis akan mengalihkan tim mereka dari pekerjaan baru yang lebih penting daripada pekerjaan lama. Kedua, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang gesit. Para pemimpin ini harus memutar pikiran saat dibutuhkan, dan secara agility mengharuskan mereka secara intelektual untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, siap belajar dari orang lain, komunikatif, kolaboratif, dan mau berubah. Satu contoh, Shopee Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu pelopor flash sale seperti 11.11, 12.12, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah tren yang akhirnya diikuti oleh berbagai e-commerce lainnya. Shopee juga berinovasi dengan menghadirkan Shopee Pay, Shopee Pay Later, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kedua sifat ini akan bertentangan? Seperti halnya konsistensi yang bisa menjadi kekakuan atau agility yang bisa menjadi kurang fokus jika tidak diimbangi dengan konsistensi. Ada kasus pemimpin yang agile merupakan pemimpin yang visioner dan agent of change, tetapi mereka tidak memiliki dedikasi untuk menjalankan visi mereka. Mereka sering beralih ke proyek baru sebelum mereka menyelesaikan proyek yang sedang berjalan. Dan dalam kasus yang ekstrim,
memaksa tim atau organisasi ke dalam kekacauan dan ketidakstabilan. Dalam kombinasi konsistensi dan agility, para pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin yang strategis dengan berfokus pada tujuan organisasi sebagai keunggulannya yang selalu siap mengubah arah ketika ada tuntutan situasi. Pemimpin dengan dua kombinasi ini memiliki standar yang tinggi untuk mencapai tujuan dan mengharapkan konsistensi, tetapi mereka juga terbuka untuk berubah. Mereka melakukan analisa lingkungan eksternal dan mengidentifikasi ketika cara kerja yang lama sudah lagi tidak berhasil. Mereka tetap berada di jalur yang sama hingga dilakukan analisa bahwa jalur yang sama tersebut tidak lagi masuk akal, dan kemudian melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan ide dan strategi yang baru. Agar kedua karakter konsistensi dan agility ini tetap seimbang, Anda bisa melakukan dua hal. Pertama, kenalilah dirimu sendiri. Apakah Anda lebih rentan terhadap konsistensi atau agility? Apakah Anda berkembang dalam situasi yang dinamis dan perubahan yang cepat atau dalam periode yang membutuhkan Anda untuk selalu bekerja setiap waktu? Pada kondisi tersebut, kelilingilah diri Anda dengan orang lain yang melengkapi sifat Anda, seperti bersama orang-orang yang mendorong peningkatan kekuatan Anda. Atau apakah Anda seorang visioner yang gesit? Maka temukanlah rekan yang terstruktur, metodis, dan disiplin. Atau jika Anda adalah karyawan yang konsisten, maka temukanlah rekan yang lincah di dalam tim atau seorang mentor untuk mendorong kreativitas Anda dan minta mereka untuk menantang Anda. Kedua, perlunya dukungan dari desain organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi, seperti mengembangkan dashboard yang kuat dan KPI untuk memastikan hasil tercapai secara teratur dan dapat terus ditingkatkan. Untuk memastikan agility, kembangkan model perencanaan yang memungkinkan organisasi untuk siap berubah dan ciptakan proses perencanaan strategis tahunan yang melihat ke lingkungan eksternal. Dorong organisasi Anda untuk memikirkan ide-ide besar. Lakukanlah untuk diri Anda sendiri sebagai latihan untuk memastikan Anda diarahkan pada tujuan dan aspirasi yang tepat untuk posisi Anda sebagai seorang pemimpin. Akhir kata, berusahalah untuk belajar dan tumbuh. Jika Anda secara alami seorang pemikir yang gesit, Anda mungkin tidak akan pernah menjadi manajer operasional yang paling konsisten. Tetapi Anda bisa menjadi lebih baik. Dan Anda sering dapat melakukannya hanya dengan secara sadar mengamati apa yang terjadi di sekitar Anda dan kemudian memaksa diri Anda untuk mengembangkan keterampilan Anda ke arah tersebut. Sebagai calon pemimpin, Anda harus tahu bagaimana menyeimbangkan konsistensi dan agility dalam karir maupun dalam organisasi Anda. Apakah Anda melakukannya hari ini? Jika tidak, ambil langkah untuk memahami diri sendiri dan pikirkan tentang orang-orang dan proses di sekitar Anda yang dapat membantu Anda mencapai keseimbangan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya.